Kembali bersama kami dalam dialog Lunch Talk, rem laju COVID-19 segera. Ini yang perlu digarisbawahi mungkin segeranya. Karena kita harapkan memang cepat kita berakhir lah dalam kondisi seperti ini. Nah, balik lagi terkait dengan ketegasan tadi, kita tahu di beberapa daerah telah menyiapkan sanksi. Dan ini rumor yang sekarang banyak sekali kita dengar terkait dengan yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini kemungkinan akan disanksi. Bahkan ada denda yang tidak menggunakan masker 250.000. Ini tanggapan Anda terkait hal ini Pak Dedy seperti apa? Ya Mbak Elisa. Perlukah sebenarnya sanksi itu? Ya sebenarnya antara perlu dan tidak ya. Kami dari teman-teman kesehatan sebenarnya melihatnya kita juga melihat dua sisi itu kan. Tujuan sanksi itu kan agar masyarakat tertib itu kan. Namun di sisi lain juga harus kita lihat masyarakat ini sedang susah seperti itu, ekonominya terpuruk gitu kan. Jadi memang harus hati-hati itu dalam penerapan sanksi ini. Kita tahu memang kemarin DKI menerapkan sanksi 250.000 kalau tidak pakai masker tempat umum, Jabar juga demikian seperti itu. Namun kami berharap lebih pada aspek persuasi dulu itu kan. Artinya bagaimana kemudian program-program pemberdayaan masyarakatnya bisa berjalan seperti itu. Sehingga memang kesadaran yang kami harapkan bisa tumbuh seperti itu. Sekali lagi kita bisa menyampaikan, ini kan muncul gara-gara euforia normal yang sebelumnya itu kan. Jadi sekarang kami harapkan ada kemudian pembangun upaya kesadarannya dulu. Champion-champion harus muncul nih, tokoh-tokoh dari bupati, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu kan harus muncul kembali. Nah, kaitannya dengan sanksi tadi, prinsipnya memang harus dibicarakan dengan lintas sektor seperti itu. Kami pribadi memang melihat ini penting, tapi memang ini jadi langkah akhir kalau masyarakat memang sudah tidak taat, artinya memang susah untuk diajak patuh dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi sama kayak kita menggunakan kendaraan ya, saat kemarin polisi tidak ada tilangan kan, razia kan ya banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Memang ini sering terjadi. Jadi prinsipnya kami mendukung saja, namun memang harus melihat berbagai aspek. Mungkin tidak harus uang juga sanksinya, bisa sanksi sosial gitu kan. Apalagi yang mohon maaf menengah ke bawah itu kan tentu sistem ini kan tidak tepat untuk diberlakukan. Jadi bisa ada pilihan-pilihan sanksi yang akan diterapkan. Tidak langsung tiba-tiba sanksi finansial, itu kasihan masyarakat yang akan terbebani. Tapi sanksi jangan sampai hanya sebatas sanksi saja kalau ini tidak ada pengawasan, dan tadi kalau inkonsisten lagi balik-balik sama aja akhirnya tidak lagi, jalan Mbak ya. Elisa, ini tidak bisa serta pemerintah hanya menerapkan sanksi, perlu dukungan regulasi lainnya. Misal soal maklumat Kapolri tentang kerumunan yang kemarin dicabut juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk diimplementasikan kembali. Jadi ada berbagai aspek kebijakan yang harus dilihat itu kan, sehingga memang semua pihak mendukung seperti itu, baik dari kalangan masyarakat, pemerintah maupun kalangan polisi atau TNI Polri itu sendiri. Oke, nah kalau kita lihat dari beberapa pihak juga atau beberapa unsur yang memang juga cukup mempengaruhi terkait dengan jumlah kasus-kasus baru COVID-19 ini apakah memang salah satunya juga dengan infrastruktur kesehatan kita yang memang kurang atau tidak nggak sih sebenarnya menurut Anda, mulai dari tesnya, kayak alat-alatnya, dan kita juga tahu bahwa ini terkait dengan vaksin yang dikatakan akan datang seperti itu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang kita menjadi salah satu upaya untuk tadi mengerem supaya secepat mungkin atau gimana Pak Dedy? Ya, saya pribadi mengambil hikmah tuh kan, dengan adanya kasus ini kita bisa menakar bagaimana kekuatan sistem kesehatan kita, khususnya dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang paling terlihat adalah pada aspek promotif preventifnya yang saya lihat masih belum bisa optimal. Padahal kita di layanan kesehatan primer kita punya 10.000 puskesmas seperti itu, klinik-klinik yang begitu banyak seperti itu. Harusnya ini bisa dimanfaatkan. Selama ini basis pertahanan kita hanya mengandalkan rumah sakit seperti itu. Seolah-olah ini yang jadi ukuran tuh kan, sehingga kemudian pertarungan melawan COVID ini, upaya penanggulangannya lebih ditekan pada aspek kuratifnya atau pelayanan di rumah sakitnya. Padahal harusnya puskesmas juga harus diperkuat. Puskesmas ini sebenarnya bukan dia hanya menjalankan upaya pelayanan kesehatan dasar, tapi puskesmas ini kan dia bertanggung jawab secara fungsi, bertanggung jawab pada kesehatan wilayah. Jadi bagaimana kemudian dia membina masyarakatnya untuk hidup sehat, atau kan menerapkan protokol-protokol, dan kemudian ya itu tadi yang kita dorong untuk kemudian melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi bagaimana tokoh masyarakat setempat
yang memberikan sanksi jika kemudian masyarakatnya tidak mematuhi protokol, misal tidak bisa tidak menggunakan masker, nggak boleh Anda masuk masjid itu kan, nggak boleh Anda masuk pasar itu Atau kan. tidak boleh menggunakan transportasi umum itu kan juga. Itu dia. Karena kemarin masih kejadian saya sholat Jumat tuh kan sebelah saya masih nggak pakai masker, ngeri juga kita kan itu dia. Jadi yang kita harapkan adalah fasilitas kesehatan ini juga tidak menekankan hanya pada aspek kuratifnya, tapi aspek promotif, preventif, serta pemberdayaan masyarakatnya dikerahkan untuk kemudian sama-sama mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat. Apalagi, Jepang itu bisa berhasil kita lihat karena budaya disiplinnya itu kan yang luar biasa tinggi itu kan, sehingga kemudian kita tahu kasus juga bisa ditekan. Bahkan negara-negara lain yang menerapkan perilaku hidup bersih sehat itu bisa menekan kasus-kasus penularan COVID-19. Oke, berarti ini juga yang harus diperhatikan jadi ya, apalagi pemerintah mengharapkan 3T tadi ya, terkait dengan tracing, treatment, ini kan juga menjadi salah satu testing. Ini kan berarti harus dari bawahnya juga sebenarnya sama-sama ya. Betul. Oke, baik, terakhir Dan dari itulah Anda. makna darurat kesehatan masyarakat. Kami memaknai itu. Masyarakat jadi garda terdepan, bukan lagi tenaga-tenaga medis yang di rumah sakit. Kasihan sudah semakin banyak yang meninggal, bahkan tertinggi angka kematian. Itu dia, kita di apabila Asia. menambah menjadi 100.000 lebih nanti, bagaimana dengan Tidak rumah menutup sakit? kemungkinan dengan tenaga kesehatan makin banyak yang meninggal, itu kan rumah sakit juga sekarang sudah sepi itu kan karena orang takut berobat ke rumah sakit itu kan. Ini juga menyangkut keberlangsungan rumah sakit kita. Jadi kalau ini terus meningkat kasusnya, tenaga medis juga akan kewalahan menangani, rumah sakit juga akan kewalahan, itu yang kami khawatirkan. Untuk kemudian mau tidak mau, solusinya adalah kita cegah kasus ini jangan sampai naik, masyarakat harus didorong untuk hidup sehat. Semuanya harus hidup sehat, semua harus kerjasama di sini, konsisten untuk semuanya tetap disiplin dalam menjaga diri kita, protokol kesehatan pastinya Satu ya. lagi mungkin terakhir, Mbak Lisa, silakan Pak Deddy. Kita menghimbau agar kepala daerah bisa lebih peka melihat dinamika yang terjadi. Jika memang daerahnya terus meningkat kasusnya, kami mendorong ya tidak menutup PSBB dijalankan kembali. Itu dia. Kalau memang faktanya masyarakat sudah dihimbau, kemudian tidak tertib, kasus terus meningkat, tidak ada pilihan, kepala daerah harus menerapkan itu kembali. Itu dia. Oke, tidak ada salahnya untuk berlangkah tegas demi masyarakat Demi Indonesia. masyarakat dan pulihnya ekonomi nasional kita. Baik, terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.